4 dengan anggota Putri Nesya Aldana Pio, Sinta Alena, Monica Grevinda, Bella Astriana, Elvina Wardatul Liza, David Halomoan, dan saya sendiri Mariati. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari Pteridophyta. Pteridophyta adalah tumbuhan paku dari divisi kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki pembuluh pengangkut. Kemudian tumbuhan paku sering disebut juga dengan Chromophyta berspora karena berkaitan dengan akarnya, batang, daun sejati serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku ini juga disebut tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Kemudian, tumbuhan paku atau Pteridophyta digolongkan ke dalam tumbuhan tingkat rendah karena meskipun tumbuhan ini sudah jelas memiliki kormus serta mempunyai sistem pembuluh tetapi belum menghasilkan biji dan alat perkembangbiakan yang utama adalah spora. Kemudian ciri-ciri dari tumbuhan paku atau Pteridophyta ini. Pada batang, Pteridophyta bercabang, menggarpu atau membentuk cabang-cabang yang mengkesamping yang bukan keluar dari ketiak daun. Kemudian pada akar, batang dan daun terdapat jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Spora memiliki tiga lapis dinding di mana berturut-turut dari luar ke dalam, yaitu perisporium, eksporium, dan endosporium. Kemudian pada daun Pteridophyta yang tinggi, tingkat perkembangannya memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan daun spermatophyta. Embrio sudah dapat dibedakan pada adanya dua kutub. Yang pertama, kutub yang akan berkembang menjadi tunas, dan yang kedua kutub bawah yang disebut kutub akar. Kutub akar tidak terus berkembang membentuk akar karena akar tumbuhan paku bersifat endogen dan tumbuh ke samping dari batang. Dengan demikian, embrio dari Pteridophyta bersifat unipolar. Akar yang ke samping pertama tidak dominan dan segera disusul oleh akar-akar yang lainnya yang muncul dari batang. Selanjutnya, struktur tubuh dari tumbuhan paku. Struktur tubuh dari tumbuhan paku Pteridophyta ini pada akar tumbuhan paku merupakan akar sesungguhnya karena sel-sel akarnya sudah terdiferensiasi menjadi yang pertama yaitu kulit luar atau epidermis, kemudian kulit dalam atau korteks, dan selanjutnya silinder pusat yang terdapat buluh pengangkut berupa xilem yang dikelilingi oleh floem. Pada batang terdapat pembuluh pengangkut berupa xilem dan floem yang dikelilingi oleh xilem dan floem. Pada Pteridophyta atau tumbuhan paku, pangkal tumbuhan paku pada daun umumnya berdaun dan daunnya itu memiliki tulang daun mikrofil yang berbentuk sisik, misalnya pada Equisetum atau paku ekor kuda. Pteridophyta yang tidak berdaun disebut paku telanjang, misalnya Psilotum. Daun Pteridophyta yang menggulung disebut Vindahid atau Circinate. Gulungan akan terbuka ketika daun yang masih muda tumbuh menjadi daun yang lebih dewasa. Kemudian pada Pteridophyta ini terdapat berbagai macam klasifikasi. Yang pertama itu diklasifikasikan dari paku purba atau Psilopitinae, kemudian paku rambut atau Lycopodidae, dan Equistinae atau paku ekor kuda, Filicinae atau paku sejati, dan Hydropytridales paku air. Terima kasih, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Alena, NPM A1D017071. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan klasifikasi kelas Pteridophyta. Yang pertama yaitu Psilopsida. Psilopsida adalah tumbuhan paku yang sederhana dan mempunyai susunan cukup sederhana. Nah, tanaman ini berupa ranting yang bercabang-cabang. Terdapat bulu-bulu halus yang menyelimuti. Berakar serabut halus, biasa disebut akar semu. Nah, berfungsi juga sebagai perekat pada tumbuhan lain.
Contoh tumbuhan paku ini adalah subdivisi Psilopsida ini adalah Psilotum nodum. Adapun ciri-ciri Psilopsida, yang pertama yaitu hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis. Dia homospora, berdaun mikrofil dan batangnya berklorofil, tidak memiliki daun sejati. Kemudian ada struktur tubuh. Struktur tubuh ada akar, batang, dan daun. Nah, selanjutnya ada cara hidup. Nah, tumbuhan paku merupakan tumbuhan fotoautotrof. Nah, tumbuhan paku ada yang hidup mengapung di air. Nah, misalnya Azolla pinnata dan Marsilea crenata. Namun, pada umumnya tumbuhan paku adalah tumbuhan terestrial atau tumbuhan darat. Kemudian ada reproduksi. Tumbuhan paku berkembang biak secara aseksual dan seksual. Nah, reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan paku terjadi seperti pada lumut. Reproduksi tumbuhan paku ini menunjukkan adanya pergiliran antara generasi gametofit dan generasi sporofit atau metagenesis. Nah, pada tumbuhan paku, generasi sporofit ini merupakan generasi yang dominan dalam daur hidupnya. Generasi gametofit dihasilkan oleh reproduksi aseksual dengan spora. Baiklah, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Laditya, MTM A1 D019-014 dari kelompok 4. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yakni tentang habitat, klasifikasi, dan peranan Psilotopsida. Untuk habitat Psilotopsida ini sering kita jumpai di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Ia bersifat homospora, memiliki daun mikrofil dengan batang berklorofil dan tidak memiliki daun sejati. Selanjutnya yakni klasifikasi kelas Psilotopsida. Nah, Psilotopsida ini terdiri atas dua ordo, yaitu ordo Psilopithales dan ordo Psilothales. Kelompok Psilopsida merupakan kelompok kecil yang hanya memiliki dua genus, yaitu genus Psilotum dan Mesipteris. Dan keduanya ini tidak memiliki banyak spesies. Yang pertama ada ordo Psilopithales. Tumbuhan yang tergolong ke dalam ordo ini termasuk tumbuhan yang darat yang tua. Sekitar 350 juta tahun yang lalu, yaitu pada zaman Silur Akhir dan Devon, ini telah terdapat sebagai semak-semak. Paku telanjang ini merupakan tumbuhan paku yang paling rendah tingkat perkembangannya. Tumbuhan ini masih belum berdaun dan belum berakar. Batangnya telah mempunyai bekas pengangkut dan bercabang-cabang menggarpu dan sporangium pada ujung cabang-cabangnya. Yang kedua ada ordo Psilothales. Nah, tumbuhan ini sama sekali tidak berakar, hanya mempunyai tunas-tunas tanah dengan rizoid, dan pada batangnya ini terdapat mikrofil atau daun-daun kecil yang berbentuk sisi, tidak bertulang dan tersusun jarang-jarang dalam garis spiral. Contoh spesies dari Psilothales ini adalah Psilotum nodum, Psilotum complanatum, dan Mesipteris elongatum. Untuk Psilotum nodum ini habitatnya menempel pada bebatuan di lereng hutan atau tebing jurang, dan ada yang ditemukan pada permukaan tanah. Nah, untuk persebaran Psilotum nodum ini terdapat di daerah tropis dan subtropis seperti Amerika Utara, Asia Tenggara, dan Australia. Nah, untuk contoh gambar dan klasifikasinya saya sudah tunjukkan di PPT, bisa dilihat sendiri. Gambarnya saya sudah tunjukkan di atas ini. Yang kedua ini ada Psilotum complanatum. Habitatnya ini menempel di hutan hijau yang lebat di semenanjung Malaya, Australia Selatan, Pulau Fiji, Meksiko, Hawaii, dan Amerika Selatan. Tumbuhan ini biasanya ditemukan tergantung di batang pohon atau spesies tumbuhan putih. Nah, untuk contoh gambar dan klasifikasinya saya sudah tampilkan di PPT, bisa dilihat sendiri. Gambarnya saya sudah tunjukkan di atas ini. Selanjutnya yakni Mesipteris elongata atau garpu gantularis. Nah, habitatnya ini tumbuh di Kaledonia Baru, di daerah yang berdekatan di Pasifik Selatan, termasuk Australia dan Kaledonia Baru. Tumbuhan ini tidak memiliki daun sejati, dia tampak seperti daun yakni batang pipih. Pelepahnya ini muncul langsung dari akar berserat yang menutupi batang pakis pohon dewasa. Nah, untuk contoh gambar dan klasifikasinya saya sudah tampilkan PPT, bisa dilihat sendiri. Gambarnya saya sudah tunjukkan di atas ini. Selanjutnya yakni peranan Psilopsida dalam kehidupan manusia.
Nah, pada zaman dahulu, fosil tumbuhan paku purba ini dapat membentuk batu bara. Batu bara ini dapat digunakan untuk bahan bakar. Nah, batu bara ini juga dianggap sebagai pengerasan sisa-sisa serasa dari hutan purba ini. Baiklah, itu saja materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Astriana, NPM A1 di 019046, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Lycopsida. Yang pertama yaitu pengertian Lycopsida. Subdivisi Lycopsida adalah tumbuhan paku heterospora yang menghasilkan dua jenis spora, yaitu makrospora dan mikrospora. Nah, tumbuhan ini biasanya disebut paku kawat atau paku rambut karena memiliki daun yang sangat kecil. Subdivisi Lycopsida contohnya adalah tumbuhan Lycopodium cernum atau paku kawat dan juga Selaginella atau paku ren. Selanjutnya ciri-ciri Lycopsida. Yang pertama yaitu mempunyai daun yang sempit dan tunduk. Yang kedua memiliki batang yang kaku seperti kawat dan struktur berbentuk ganda. Kemudian ujung batangnya tersusun sporofil dan juga memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lycopsida ini merupakan tumbuhan yang tumbuh di daerah tropis. Kemudian menghasilkan satu jenis spora yaitu homospora dan dua jenis spora yaitu heterospora. Kemudian gametofitnya kecil dan tidak berklorofil. Gametofitnya juga menghasilkan dua jenis alat kelamin yaitu biseksual dan satu jenis alat kelamin yaitu uniseksual. Selanjutnya yaitu reproduksi. Reproduksi Lycopsida atau tumbuhan paku mengalami pergantian keturunan atau yang disebut sebagai metagenesis. Metagenesis merupakan pergiliran daur hidup antara generasi yang berkembang biak dengan generatif dan vegetatif. Pada umumnya morfologi dari kedua generasi tersebut berbeda, sehingga metagenesis tumbuhan paku dapat dikatakan sebagai daur hidup tumbuhan paku yang terdiri dari dua fase, yaitu gametofit dan sporofit. Fase gametofit merupakan fase seksual, di mana spora yang berkembang menjadi protalium dan menghasilkan sel gamet jantan, atau sering disebut spermatozoid, dan betina yang biasa disebut sel telur. Hasil pembuahan kedua sel gamet tersebut akan menghasilkan zigot yang diploid. Ciri atau karakteristik fase gametofit ini yaitu proses berlangsungnya singkat. Kemudian untuk fase sporofit, fase ini merupakan fase aseksual, di mana zigot yang dihasilkan pada fase gametofit akan berkembang menjadi tumbuhan paku yang menghasilkan spora dan sporanium. Spora tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai sel spora indukan atau fase daur hidup selanjutnya. Ciri atau karakteristik fase sporofit yaitu proses berlangsungnya lebih lama dari fase gametofit. Kemudian paku kawat ini biasanya hidup menempel di pohon atau di tanah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nesya Aldana Pio, NPM 1 di 09008 kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai habitat, klasifikasi, dan peranan dari kelas Lycopsida. Habitat Lycopsida. Pada masa Karboniferus, Lycopsida berukuran 3 meter, hidup di rawa-rawa selama jutaan tahun, namun punah karena rawa-rawa tersebut mulai mengering, sehingga tumbuhan tersebut tidak dapat tumbuh lagi. Kemudian sekarang yang berukuran kecil, Lycopsida berhabitat di hutan daerah tropis dan subtropis. Epifita menempel di kulit pohon tetapi tidak parasit dan hidup bebas di tanah. Klasifikasi Lycopsida. Lycopsida ada 4 klasifikasi atau ordonya. Pertama Lycopodiales, yang kedua Selaginales, yang ketiga Lepidodendrales. Namun ada ordo ini telah punah
dan yang keempat Ordo Isoetales juga punah. Yang pertama Ordo Lycopodiales. Ordo ini berupa terna, itu merupakan batang yang tidak membentuk kayu. Pada batangnya memiliki berkas pengangkut sederhana berbentuk garis atau jarum dapat dilihat seperti pada gambar. Kemudian akarnya biasanya empuk, sporofil, terletak di bagian batang yang jarang daun-daun, mempunyai sporangium yang agak pipih, berbentuk ginjal dan menghasilkan isospor. Sporangium terletak di sisi atas daun dekat dengan pakalnya. Contohnya yakni ada Lycopodium cernum. Yang kedua Ordo Selaginellales. Ordo ini bersifat heterospora yang menghasilkan mikrospora dan megaspora. Batangnya merayap dan menjalar, bercabang-cabang pada jarak pendek, berukuran kecil dan bagian bawah daun terdapat sisik yang dinamakan ligula, seperti lidah-lidah. Akarnya terdapat rhizopora yang terletak di dekat percabangan batang. Ordo ini hanya memiliki satu famili, yakni Selaginellaceae dan satu genus Selaginella. Contohnya, ini ada Selaginella caudata dengan klasifikasi ilmiahnya yang dapat teman-teman lihat pada layar. Kemudian yang ketiga ada Ordo Lepidodendrales, yakni ordo yang telah punah. Batangnya waktu itu bertumbuhan menebal sekunder dan memiliki meristem. Daunnya menyerupai jarum atau garis, seperti dapat dilihat pada gambar ini, mempunyai lidah-lidah atau ligula, dan ada berkas pengangkut sederhananya. Akarnya berukuran kecil, bervariasi panjang mulai dari 40 cm, lebar 0,5 sampai 1 meter, meruncing ke bagian distal dan tidak didikotomi, serta memiliki stigmaria. Ordo Lepidodendrales memiliki dua familia, yakni Sigillariaceae dan Lepidodendraceae. Dapat kita lihat contohnya, yakni Sigillaria berardi. Ordo keempat, ini ada Ordo Isoetales, tergolong terna atau batangnya tidak mempunyai kayu, hidup pada tanah, dan sebagian juga hidup tenggelam dalam air. Batangnya seperti umbi. Kemudian daunnya dengan pangkal melebar, memiliki mesofil sederhana dan memiliki foveum. Akar meluas ke dasar bengkak hingga lebar 5 mm seperti akar pada umbi. Terdiri hanya pada satu famili, yakni Isoetaceae. Contohnya dapat teman-teman lihat pada layar, yakni Isoetes lacustri. Yang kemudian saya akan menjelaskan mengenai peranan Lycopsida. Lycopsida dapat dijadikan sebagai hiasan, contohnya Lycopodium cernum, sebagai pelengkap buket atau rangkaian bunga, contohnya Pacurane, Selaginella sp. Ketiga sebagai obat tradisional, contohnya Lycopodium cernum, Selaginella plana, dan Lycopodium clavatum. Itulah materi dari saya. Tugas ini untuk memenuhi tugas dari praktikum teknologi dan media pembelajaran menggunakan screencast O-matic. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Halamuan, NPM saya A1D019068. Saya akan membahas tumbuhan paku ekor kuda atau nama latinnya itu Euseptocida. Baiklah, saya akan membahas paku ekor kuda. Yang pertama, paku ekor kuda atau nama ilmiahnya Euseptocida ini adalah tumbuhan paku peralihan antara homospora dengan heterospora, yaitu tumbuhan paku yang menghasilkan spora yang bentuk ukurannya sama tetapi berbeda jenis kelamin. Satu
berjenis kelamin jantan dan satunya berjenis kelamin betina. Yang kedua itu ciri-ciri. Ciri-ciri tumbuhan paku ekor kuda. Tumbuhan ini memiliki 4 struktur penting, yaitu lapisan pelindung sel atau jaket Streley ini yang terdapat di sekeliling organ reproduksinya. Yang kedua, embrio multiseluler yang terdapat dalam arkeogenum. Yang ketiga, kutikula pada bagian luar, dan yang keempat yang paling penting ialah sistem transport internal pengangkut air dan zat makanan di dalam tanah. Sistem transport ini sama baiknya seperti pengorganisasian transport air dan zat makanan pada tumbuhan tingkat rendah. Yang ketiga itu ada reproduksi dari tumbuhan paku ekor kuda ini. Reproduksi ini terdapat secara seksual atau vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Tunas adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Reproduksi secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin. Gametonium jantan disebut antralium, menghasilkan spermatozoid, dan gametonium betina menghasilkan sel telur atau ovum. Seperti halnya tumbuhan lumut, tumbuhan paku ekor kuda ini mengalami metagenesis pergiliran keturunan. Baiklah, sekianlah video dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Video ini guna untuk sebagai tugas dari mata kuliah taksonomi tumbuhan tingkat rendah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Grevinda dengan NPM A1D019012. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari David Holomuan, subjudul Divisi Petidophyta, kelas Psilopsida, Lycopsida, yaitu habitat Equisetopsida, klasifikasi Equisetopsida, dan peranan Equisetopsida. Baiklah, yang pertama habitat Equisetopsida. Paku ekor kuda menyukai tanah yang basah, baik berpasir maupun berlempeng. Beberapa bahkan tumbuh di air. Batang yang berongga membantu adaptasi pada lingkungan ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan paku ini ada 5. Yang pertama, kadar air dalam tanah. Yang kedua, kadar air dalam udara. Ketiga, kandungan hara mineral dalam tanah. Keempat, kadar cahaya untuk fotosintesis. Yang kelima, suhu yang optimal. Selanjutnya, di sini klasifikasi dari Equisetopsida atau paku ekor kuda. Di sini saya ambil contoh Equisetum arfens. Di sini klasifikasi ilmiahnya, kingdomnya Plantae, divisi Petridophyta, kelas Equisetopsida, ordo Equisetales, famili Equisetaceae, genus Equisetum, dan spesies Equisetum arfensen. Selanjutnya, peranan Equisetopsida. Baiklah, di sini peranannya saya ambil contoh Equisetum telmatei. Yang pertama, berperan sebagai tanaman hias. Yang kedua, sebagai tanaman obat. Paku ekor kuda untuk antibiotik, untuk pelancar seni. Yang ketiga, sebagai bahan sayuran. Keempat, kesuburan tanah. Yang kelima, bisa membuat bahan untuk pembuatan petasan. Dan yang terakhir, fungsi jenis paku ekor kuda pada landscape adalah untuk memberikan kesan eksotis atau nuansa lahan kering. Terima kasih. Itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.